Di time frame 4 jam di sini terlihat sangat lumayan jelas. Di sini ada potensi menjadi inverse head and shoulder. So, halo Merdeka Traders, kembali lagi bersama saya Yudi Yoga. Kali ini saya akan mereview USD briefing dari Merdeka Academy. So, without any further ado, let's get on to it. Nah, jadi di sini kita bisa melihat adanya USD briefing dari Merdeka Academy yang dimana di sini memiliki penjelasan menunggu konfirmasi area resisten atau support yang akan di break. Nah, kita langsung masuk ke chart. Nah, di sini kita bisa melihat adanya forecast yang berjalan sesuai. Jika resisten ini di break, maka dia akan retest lalu dia akan melanjutkan kenaikan. Nah, di sini sangat jelas sekali dia sudah retest lalu melanjutkan kenaikan. Di sini terlihat jika kita entry setelah dia retest ini, maka kita mendapatkan risk reward 1 banding 0.69, yang dimana target itu ada 137 pips dan stop loss itu maksimal sekitar 50 pips. So, ini kita akan bedah langsung bagaimana cara mereview GBP USD, mengapa dia bisa membentuk sebuah pattern seperti ini. So, kita langsung masuk ke chart 4 jam. Nah, di time frame 4 jam di sini terlihat sangat lumayan jelas. Di sini ada potensi menjadi inverse head and shoulder. So, dari sini kita bisa berasumsi ya, GBP USD tertahan di area ini, which is di daily time frame. Kita masuk daily time frame. Ini adalah area support ya, masuk ke area support. Lalu dia rejection, di sini ada doji dan ada candle bullish. So, di sini bisa saja menjadi break and retest dari GBP USD, karena jika kita tarik garis dari area ini, maka kita melihat adanya trendline yang di break secara impuls. Nah, dari sana kita bisa melihat ternyata tujuan dari GBP USD hanya sampai di area ini. Di sini sudah ada rejection dan 3 kali ada doji. Nah, jadi doji ini menggambarkan bahwa seller dan buyer itu sama kuatnya. Lalu di sini ada candle bullish yang panjang tetapi closingnya di area pertengahan. Lalu kita breakdown ke time frame 4 jam. Ternyata di time frame 4 jam ada, ini belum terjadi ya, adanya breakout dari area support, tetapi dia retest. Nah, di sini dia retest memang ada rejection, tetapi setelah dia retest ini dia tidak bisa menjebol area support. Kita lihat. Nah, jadi kan ini sudah terjadi, support ini sangat kuat sehingga tidak bisa dijebol oleh GBP USD, dan kelihatan dari candle yang ini kelihatan seperti membentuk bearish flag di time frame 4 jam. Tetapi di time frame 1 jam ini kita melihat sebuah false break. Jika kita tarik dari sini, nah di sini kita melihat adanya garis trendline yang di break, tetapi secara tidak impuls atau tidak full body candle. Jadi di sini ternyata dia break, tetapi dia masih tertahan di area ini sehingga menjadi triple bottom. Jadi di sini kita melihat ada sideways ya jadinya. So, setelah dia membentuk candle rejection di sini, ternyata ada konfirmasi adanya bullish candle. Dari bullish candle ini kita mencari titik aman sehingga kita menentukan, oke, jika ini
akan menjadi bearish flag di time frame 4 jam, maka kita membutuhkan yang namanya konfirmasi breakout. Tetapi di sini kita juga bisa melihat dari area yang sangat keras ini masih ada potensi untuk GBP USD melakukan break and retest di area ini. Dan ternyata GBP USD ini lebih respect kepada resisten yang dijebol. So setelah dia menjebol resisten ini, ternyata dia breakout. Ternyata dia retest atau pullback. Nah, dari titik pullback ini kita bisa menggunakan Fibonacci untuk mengukur seberapa jauh correction. Dan kebetulan ini dia koreksinya di Fibo 78 dan pas banget di area zona yang kita buat ini. Lalu dia melanjutkan kenaikannya sehingga di sini mendapatkan 137 pips. Nah, jadi simpelnya di sini adalah break and retest mendapatkan 137 pips. Jadi di dalam trading forex ini kita harus bisa menjadi trader yang fleksibel. Nah, jadi kita bisa memasangkan garis juga dari sini. Nah, jadi sehingga garis ini telah di break secara impuls, lalu dia correction di area ini, maka dia melanjutkan kenaikan. So di dalam trading forex ini kita hanya butuh kejelian untuk melihat sebuah pattern yang sudah di break. Karena setiap ada impulse candle pasti selalu ada pattern di sana. Dan juga kita bermodalkan support dan resisten juga bisa menghasilkan ratusan pips kok. Nggak perlu kita terlalu ribet untuk menganalisa, karena analisa yang profit itu analisa yang simple sebenarnya. Semakin susah kita menganalisa, maka profit itu akan semakin susah datang. Tapi kalau kita menganalisa secara simple, menurut pengalaman dan perspektif saya sendiri, selama saya menganalisa itu gampang dianalisa, itu running aja kok, nggak terlalu ribet atau gimana gitu. Malah yang kalau saya menganalisa isi embel-embel yang lain tuh yang menurut saya terlalu memaksakan untuk menganalisa sebuah pair. Jadi jika kita belum melihat peluang tapi kita memaksakan untuk menganalisa di pair tersebut, sehingga analisa kita lebih dominan salah. So selama kita melihat peluang dan analisanya gampang, itu pasti win rate-nya akan lebih besar ketimbang kita menganalisa secara ribet banget, masang segala embel-embel. Itu kita terlalu memaksakan sebuah pair yang belum terjadi pattern, kita memaksakan untuk di trade. So mungkin itu aja dari saya, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa di share, di like, dan di subscribe video YouTube channel ini. Thank you for watching.